Assalamualaikum, selamat datang di channel Expo Studio. Saya Widi Mutakin, founder dari Expo Studio. Di video kali ini, kami akan mengulas salah satu proyek kami di tahun 2024, yaitu desain rumah keluarga Bapak S yang berlokasi di daerah Tenjo, Bogor, Indonesia. Rumah yang terdiri dari 2 lantai ini berada di lahan dengan lebar 10 meter dan panjang 20 meter. Hanya saja, pengelola perumahan melarang adanya bangunan di area parkir dan taman depan, sehingga lahan efektif yang bisa dibangun hanya 10 kali 15 meter saja. Namun demikian, kami desain rumah ini untuk memenuhi semua kebutuhan penghuninya dengan memaksimalkan setiap jengkal ruang yang tersedia. Hasilnya, rumah ini memiliki total 5 kamar tidur, 4 kamar mandi, ruang makan double volume, musola, taman terbuka, mezanin, dan rooftop. Penasaran dengan detailnya? Yuk kita simak videonya. Kita mulai dulu dengan eksteriornya. Secara sekilas, rekan-rekan sudah bisa melihat kalau desain atap rumah ini mengikuti gaya Skandinavian. Sedangkan tema warna eksterior rumah ini bernuansa tropis dengan palet warna natural yang cenderung gelap. Warna abu-abu kami pilih untuk mewakili warna batu, sedangkan warna coklat pastinya untuk mewakili warna kayu. Kami tambahkan juga elemen batu tempel dan produk panel dinding bercorak marmer hitam untuk semakin menambah kesan alami pada desain rumah ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proyek rumah kali ini adalah proyek renovasi, bukan dibangun dari nol. Bangunan existing adalah rumah berlantai 1, yaitu yang sekarang menjadi ruang dan kamar tamu, serta area makan. Kami berusaha tidak merombak struktur bangunan yang sudah ada untuk menghemat biaya. Singkatnya, tugas kami di sini adalah membangun lahan yang ada di belakang dan juga seluruh lantai 2-nya. Sekarang, mari kita tengok bagian dalam dari rumah ini. Pertama kali masuk ke rumah ini, kita langsung disambut dengan ruangan double volume yang megah. Ruangan tengah ini digunakan untuk area makan. Berbelok ke kanan, kita dapati ruang tamu yang dilengkapi dengan TV serta berbagai perangkat pendukungnya. Sekali lagi, semua ruangan ini adalah bagian dari bangunan existing. Nah, bagian dari kondisi existing juga adalah pintu masuk utama yang tidak menempel langsung dengan dinding di belakangnya. Ini memungkinkan kita menempatkan kabinet untuk sepatu, jas hujan, helm, payung, dan perlengkapan bepergian sejenisnya. Di area utama ini, kami banyak menggunakan elemen panel berwarna beige terang, list atau gap berwarna emas, dan permainan lampu-lampu LED kecil secara acak untuk menghidupkan suasana dan memberikan kesan mewah. Total jumlah keluarga pemilik ada 5 orang. Jika ada tamu yang menginap, maka total ada 6 orang. Itulah sebabnya kami desain meja makan yang dapat menampung 6 orang. Dekat dengan meja makan, kami desainkan cermin besar dan juga rak khusus untuk piala, plakat, atau hiasan sejenisnya. Dari ruang makan, kita bisa mengakses area dapur. Selain cooking hood, untuk sirkulasi udara, kami tempatkan jendela hidup di depan kompor yang dapat dibuka 2 arah, ke atas atau ke bawah. Tidak hanya itu, cross ventilation dapat terjadi karena dapur ini juga terkoneksi langsung dengan taman terbuka yang ada di tengah rumah. Di taman tengah ini terdapat tempat wudhu dengan 2 keran. Di pinggiran taman, sengaja kami tambahkan batu-batuan putih untuk mengurangi cipratan air saat turun hujan. Di sebelah dapur, kita bisa mengakses ruangan laundry. Untuk menghemat tempat, kami buatkan slot bertingkat untuk 2 mesin cuci dan atau pengering baju. Di ruangan ini, kami tempatkan gantungan untuk baju-baju yang panjang dan juga rak-rak agar mudah menyimpan dan mengelompokkan pakaian yang sudah disetrika sebelum nantinya dibawa ke lemari baju yang ada di kamar-kamar. Area jemur sengaja kami posisikan tepat bersebelahan dengan ruangan laundry agar proses memasang dan mengambil jemuran jadi lebih singkat dan mudah.
kami juga atur ketinggian seling jemuran supaya pakaian yang dijemur tidak terlihat langsung dari arah luar. Di bagian samping rumah ini juga kami sediakan keran dan saluran buang untuk mencuci kain pel dan pekerjaan servis sejenisnya. Dari ruang makan, kita bisa mengakses kamar tamu. Meskipun ukurannya kecil, kamar ini terbilang lengkap karena memiliki ranjang, lemari, dan juga meja kerja. Untuk memanfaatkan ruang semaksimal mungkin, di bagian bawah ranjang kami buatkan laci-laci penyimpanan. Aksen dinding di kamar ini menggunakan panel-panel kayu dengan nut atau lis emas. Meja kerja kami desain memiliki rak-rak penyimpanan juga yang menyambung langsung dengan lemari bajunya. Intinya adalah, kalau Anda menjadi tamu, insya Allah Anda akan merasa nyaman dan betah menginap di rumah ini. Tepat di sebelah pintu kamar tamu, kita bisa mendapati toilet untuk tamu atau untuk siapa saja yang sedang berada di lantai 1. Kami desain kamar mandi ini dengan tema hitam putih ditambah aksen-aksen berwarna emas untuk menambah kesan mewah. Selain wastafel dan kloset, toilet ini juga menyediakan shower untuk mandi. Sebelum lanjut, kalau teman-teman belum subscribe channel ini, mohon subscribe dulu agar tidak ketinggalan berbagai konten menarik lainnya seputar dunia arsitektur dan interior. Jika kita berjalan lurus dari area makan ke arah belakang, kita bisa membuka pintu untuk mengakses taman tengah. Tamu atau kerabat yang ingin melaksanakan sholat bisa berwudu di taman dan kemudian sholat di area musola ini. Karena musola ini untuk publik, ada pintu geser yang dapat dikunci yang memisahkannya dengan area khusus keluarga. Kami sengaja menggunakan frosted glass pada pintu gesernya agar dapat menjaga privasi penghuni rumah, tapi tetap mampu meneruskan cahaya matahari dari skylight yang ada di selasar. Di balik pintu geser musola dan juga pintu masuk dari taman, terdapat selasar yang terang karena mendapatkan pencahayaan skylight melalui atap tempered glass yang berada di atasnya. Tepat di balik musola, yaitu di bawah tangga, kami tempatkan sebuah gudang yang cukup besar. Di area ini, pemilik bisa menyimpan barang-barang lama yang masih sesekali digunakan, atau barang utilitas seperti genset, tangga lipat, dan sebagainya. Di seberang gudang, atau jika kita berbelok kiri dari selasar, kita akan mendapati kamar utama. Untuk menambahkan kesan mewah pada kamar ini, kami buatkan rope ceiling dengan aksen emas, lengkap dengan permainan hidden light di atas area headboard. Untuk headboardnya sendiri, kami buat memanjang penuh dari ranjang hingga ceiling. Kami gunakan panel diamond yang dibalut kain berwarna indigo dan lis berwarna emas. Kamar ini juga dilengkapi oleh meja rias yang rak-raknya bergabung dengan lemari baju di sebelahnya untuk menghemat tempat. Kamar utama memiliki toilet khusus yang mayoritas warnanya kami buat bernuansa biru atau indigo. Bagian silingnya kami tambahkan hidden lights yang memanjang dan berbelok ke arah sisi kloset. Agar lebih menarik, sebagian dindingnya kami gunakan keramik yang memiliki pola kayu. Dan untuk lantai dan permukaan wastafel, kami pilih bahan marmer berwarna hitam. Kami tambahkan juga partisi kaca di sisi wastafel untuk menahan cipratan air yang datang dari arah shower. Di ujung selasar, kita bisa menemukan tangga untuk naik ke atas. Kami tambahkan panel-panel marmer dan lis emas pada dinding di sisi tangga ini. Yang pertama kali kita temukan setelah naik tangga dari lantai 1 adalah ruang keluarga. Ketinggian area ini tidak penuh satu lantai, atau yang biasa disebut juga dengan istilah mezanin. Desain ini berdasarkan permintaan pemilik supaya rooftop yang berada di atasnya juga lebih rendah atau tidak di ketinggian 3 lantai penuh. Dekorasi dinding area keluarga ini kami buat senada dengan area makan dan ruang tamu. Tentunya dengan beberapa sentuhan unik agar tidak terlihat monoton. Jika rekan-rekan sekalian butuh jasa desain rumah, eksterior maupun interiornya, jangan ragu untuk menghubungi kami. Khusus untuk rekan-rekan arsitek dan developer, kami juga menyediakan jasa 3D rendering, baik itu gambar maupun animasi.
Naik sedikit ke atas dari mezanin adalah kamar anak perempuan. Yang unik dari rumah ini adalah semua kamar anak-anak memiliki balkon yang menghadap ke arah timur. Dan khusus untuk anak perempuan pemilik, balkonnya lebih privasi karena menghadap ke taman dalam, bukan menghadap ke jalan umum. Kamar ini dilengkapi dengan meja dan kabinet untuk mendukung aktivitas belajar. Dan untuk mengoptimalkan ruang yang ada, di bagian atas ranjang kami buat juga kabinet penyimpanan. Aksen panel-panel dinding kami tambahkan juga menyesuaikan tema warna kamar ini, yaitu merah marun. Khusus kamar anak perempuan, ada toilet di dalam kamar yang desainnya kami buat feminin dan elegan. Tidak lupa kita menggunakan tema warna merah marun juga yang kami terapkan pada wastafel dan juga kloset. Dari depan kamar anak perempuan, jika kita terus naik ke atas, kita akan menemukan pintu untuk mengakses rooftop. Di area ini, ada tangki air dan juga terlihat atap tempered glass yang menerangi area selasar. Pemilik berencana menggunakan rooftop ini untuk budidaya tanaman hidroponik. Karena lantai di bawahnya adalah mezanin, rooftop ini bisa lebih rendah dari lantai 3 penuh. Hal ini penting mengingat ada peraturan dari pengelola perumahan yang melarang bangunan 3 lantai. Jadi, inilah alasan utama kenapa kita membuat mezanin untuk area keluarga di bawahnya. Kembali ke dalam, bila kita berjalan lurus ke depan dari mezanin, kita dapat mengakses toilet bersama di lantai 2. Karena toilet ini akan lebih banyak digunakan oleh 2 anak laki-laki pemilik, desainnya sengaja kami buat lebih maskulin. Kami pilih keramik putih dengan pola kilap yang bergantian. Dan untuk area basah, kami pilih marmer kasar berwarna abu-abu gelap. Di sebelah pintu toilet, kita bisa mendapati pintu kamar anak laki-laki yang pertama. Secara umum, tone yang kami gunakan untuk desain kamar anak laki-laki adalah gelap. Namun demikian, suasana pagi hari di kamar ini insya Allah terang benderang karena adanya cahaya matahari yang masuk. Untuk dekorasi, kami tambahkan panel dinding marmer hitam di belakang headboard untuk memperkuat kesan maskulinnya. Keluar dari kamar anak laki-laki yang pertama, jika kita berbelok ke kiri, kita akan dapati area jembatan. Kita melihat jembatan ini sebelumnya, yaitu saat pertama kali memasuki rumah dari pintu depan. Dari jembatan ini, kita bisa melihat dengan jelas area taman dalam, juga ruang makan dan ruang tamu yang berada di lantai 1. Ruangan terakhir yang ingin kita lihat adalah kamar anak laki-laki yang kedua. Secara umum, desainnya kami buat mirip dengan kamar sebelumnya. Khusus meja anak laki-laki, kami tidak buat custom, tapi kami carikan produk gaming desk yang sudah jadi. Tentunya, dengan tetap kami padu-padankan dengan furnitur custom berupa kabinet-kabinet agar pemanfaatan ruangnya lebih optimal. Demikianlah ulasan rumahnya. Untuk terus update ulasan rumah seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga follow sosial media kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.